Dan biarlah kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita naikkan pujian Tuhan punya cara. Prabu Tuhan
menyapa seluruh jemaat Tuhan dalam program penyegaran iman pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, malam ini kami dapat mengambil waktu untuk bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan, dan serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Allah untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari kami dapat beraktivitas dalam pekerjaan, keluarga dan sebagainya. Dan pada malam ini Tuhan, kami rindu untuk memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami, berikan kami hati seorang hamba dan juga telinga seorang murid yang rindu dan haus untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini dapat kami terima, dapat kami renungkan, kami lakukan, bahkan berbuah lebat bagi kehidupan kami, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin saya sudah membahas firman Tuhan ini, tetapi izinkan saya untuk mengulanginya kembali agar Bapak Ibu juga dapat mengulang, mendengar, sehingga dapat memahami, mengingat serta menjadi bekal iman kita di dalam mengiringi Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema atau judul renungan kita pada malam hari ini adalah berkat rohani bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan dua jenis berkat bagi manusia. Yang pertama adalah berkat umum, dan berkat umum itu diberikan kepada semua orang. Misalnya berkat kesehatan, berkat kesuksesan, berkat keluarga yang baik, berkat studi yang lancar dan sebagainya. Ini merupakan berkat umum yang Tuhan berikan kepada semua orang. Kalau kita rajin belajar, kita akan pintar. Kalau kita rajin bekerja, hemat dan sebagainya, kita akan menjadi kaya. Dan tentunya ini adalah berkat umum yang semua orang bisa dapatkan. Tetapi berkat yang kedua yang saya maksud adalah berkat khusus. Dan berkat khusus ini hanya diperoleh untuk orang-orang khusus saja
yaitu mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan di dalam ayatnya yang ketiga, di mana Paulus yang adalah penulis kitab Efesus ini, ia memuji Tuhan karena Tuhan memberikan berkat khusus, yaitu berkat rohani yang bersifat kekal. Pertanyaannya adalah, apa berkat rohani atau berkat khusus yang Allah berikan kepada orang yang percaya? Yang pertama, jika kita perhatikan di dalam ayatnya yang keempat, yaitu Allah telah memilih kita. Jadi berkat yang pertama adalah Allah memilih kita. Paulus berkata bahwa Allah telah memilih orang percaya, memilih umatnya sebelum dunia dijadikan. Tujuannya Allah memilih orang percaya, yaitu agar mereka menjadi kudus. Kudus di sini artinya adalah dipisahkan untuk Tuhan dan dipisahkan dari dunia. Kemudian tujuan yang kedua, mengapa Allah memilih umat yang percaya? Selain agar mereka kudus, bahkan yang kedua adalah agar orang percaya tak bercacat di hadapannya. Agar orang percaya tak bercacat di hadapannya, artinya sempurna di hadapannya. Yohanes pasal 15 ayat 10 bagian A, firman Tuhan berkata, "Bukan kamu yang memilih aku," kata Tuhan, "tetapi Tuhanlah yang memilih manusia." Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat yang kita alami, berkat rohani yang kita dapatkan sebagai orang yang percaya kepada Yesus adalah bahwa Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya bahwa sebelum dunia ini dijadikan, diciptakan oleh Allah, kita sudah ada di dalam rencana awal Tuhan. Kita sudah ada di dalam planningnya Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah lah yang memilih kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat yang pertama yang kita dapatkan, berkat secara rohani, Tuhan memilih kita. Kita orang yang berdosa, kita orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, kita orang yang najis, tetapi Tuhan memilih kita dan kita dipilih agar kita menjadi umat yang kudus di hadapannya dan tak bercacat celah di hadapannya. Yang kedua, berkat yang Tuhan berikan secara rohani kepada orang yang percaya. Sesuai dengan ayatnya yang kelima, yaitu Allah telah menentukan kita sejak semula. Paulus juga mengatakan bahwa oleh karena kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus, Ia telah menentukan kita menjadi anak-anaknya sejak semula. Artinya apa? Bahwa kita memiliki kedudukan sebagai anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata menentukan di sini dapat diterjemahkan dengan predestinasi. Dalam istilah sederhananya atau arti sederhananya, menakdirkan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa Tuhan telah menakdirkan kita, menentukan kita menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, kita tidak dapat memilih dari keluarga mana kita dilahirkan. Kita tidak dapat memilih orang tua yang mana yang melahirkan kita. Tetapi kita lahir dari keluarga, dari suku Batak, dari suku Jawa dan sebagainya. Semua itu atas kedaulatan dan atas anugerah Tuhan, atas kedaulatan, atas kuasa Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 8 ayat 29, firman Tuhan berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ternyata berkat rohani yang kita dapatkan dari Tuhan adalah oleh anugerahnya, oleh karena kemurahannya, Dia telah memilih kita sejak semula. Dia telah menentukan kita juga sejak semula. Kita ditentukan untuk menjadi anak-anaknya. Artinya kita telah ditentukan untuk memiliki kedudukan sebagai anak Tuhan. Puji Tuhan, suatu anugerah yang luar biasa, berkat Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya Paulus memuji Tuhan karena dia tahu dan dia yakin
bahwa Tuhan telah menentukan dia menjadi anak. Nah, yang ketiga, berkat rohani yang Tuhan berikan bagi orang percaya, yaitu sesuai dengan ayatnya yang ketujuh, yaitu kita beroleh penebusan dosa. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dosa membuat manusia terputus dari Allah. Bahkan Alkitab berkata dalam Roma pasal 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, oleh karena kasih-Nya yang besar, oleh karena anugerah-Nya, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dan mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Artinya apa? Oleh karena kasih dan anugerah-Nya, penebusan Tuhan, pengampunan dosa bukan karena usaha kita, bukan karena perjuangan kita, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Sehingga Yesus berkorban, mati di kayu salib untuk mengampuni dan menebus kita orang yang berdosa. 1 Petrus 1 ayat 18, firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Yesus menebus kita. Yesus membayar lunas dosa-dosa kita, bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan emas dan perak, tetapi dengan darah-Nya yang mahal, dengan darah-Nya yang tak bernoda, dengan darah-Nya yang tak bercacat. Artinya Yesus sempurna. Itu sebabnya Yesus layak untuk menjadi pendamai, penebusan akan dosa-dosa kita. Yang keempat, berkat rohani yang kita dapatkan sebagai orang yang percaya. Di dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-14, yaitu kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu saudaraku, Paulus juga menyampaikan kepada orang percaya bahwa orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus dimateraikan dengan Roh Kudus. Kata dimateraikan di sini juga dapat diartikan disahkan. Disahkan untuk apa? Disahkan menjadi miliknya. Di dalam ayat-ayat ke-14. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai 22, firman Tuhan berkata begini. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Bapak Ibu saudaraku, kita telah dimateraikan menjadi miliknya. Roh Kudus menjadi jaminan yang memeteraikan kita bahwa kita ini adalah seutuhnya milik Tuhan. Wow, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu berkat rohani yang luar biasa yang tidak dapat diukur dengan kekayaan dunia ini, di mana kita dimateraikan menjadi miliknya Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya adalah bahwa berkat Tuhan tidak hanya berbicara tentang materi atau berkat-berkat secara umum. Karena berkat materi, berkat-berkat secara umum itu hanya bersifat fana, bersifat sementara. Tetapi puji Tuhan, ada berkat khusus yang Tuhan berikan kepada orang percaya yang bersifat kekal selama-lamanya. Berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita, yang pertama, Ia telah memilih kita. Yang kedua, Ia telah menentukan kita menjadi anak-anak-Nya. Yang ketiga, Ia telah menebus kita dari dosa. Dan yang keempat, Ia telah mensahkan atau memeteraikan kita menjadi miliknya. Kiranya renungan firman Tuhan pada malam ini memberkati dan menguatkan iman kita, tetap maju di dalam Tuhan, tetap berpengharapan di dalam Tuhan, karena hidup kita berharga di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat rohani yang Mu sediakan kepada kami, orang yang percaya kepada-Mu. Engkau telah memilih kami, Engkau telah menentukan
dosa kami telah diampuni, bahkan kami dimeteraikan untuk menjadi anak-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk kasih setiamu yang luar biasa. Hamba berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, biarlah Engkau senantiasa yang akan memberkati kehidupan mereka, baik dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam studi mereka, terlebih iman mereka semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang susah Engkau hibur mereka semua Tuhan. Bahkan biarlah iman kami semakin teguh dan kuat di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ibadah